Oke, udah muncul ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Hari ini yang pertama mengenai swakelola. Dulu udah dibahas lah ya, ini swakelola kan. Jadi ya kita ngulang-ulang sedikit lah ya. Nggak mau di next. Oke, jadi swakelola ini sama seperti pengadaan barang jasa. Nah, kan teorinya itu untuk mendapatkan barang atau jasa, kita kan bisa melalui penyedia atau melalui swakelola. Nah, yang penyedia kan udah kita bahas tuh kemarin tuh udah panjang kali lebar, mulai dari pengumuman sampai kontrak. Nah, sedangkan untuk swakelola ini tetap ada perencanaan sampai pertanggungjawaban sama persis. Nah, dalam perencanaan ini biasa dilakukan di RUP di 1 tahun sebelum tahun anggaran. Nah, jadi di dalam RUP itu nanti dipilih tuh menunya swakelola, terus tipenya tipe berapa. Nah, dalam perencanaan itu kita juga harus nyusun yang namanya KAK sama RAB, berapa sih biayanya yang mau dikeluarkan gitu kan. Plus KAK itu kan penjelasannya, dulu udah pernah kita lihat, udah presentasi juga gitu kan, penjelasan nih outputnya mau apa, kegiatannya di mana, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan persiapan. Persiapan ini ketika swakelola itu mau dilaksanakan, katakanlah Agustus, maka minggu ini dilakukan persiapan. Persiapan ini ya kalau swakelola berarti kan yang punya anggaran nih ngadain rapat contohnya gitu kan, koordinasi lah sama yang mau melaksanakan swakelola, penyamaan visi dan misi lah istilahnya gitu kan. Ini swakelola mau ngapain, berapa lama, dan lain sebagainya. Termasuk nanti mungkin ada pemutakhiran dari RAB. Siapa tahu harganya berubah gitu kan. Setelah ada persiapan, lanjut ke pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pelaksana dari swakelola. Setelah swakelolanya selesai, maka dilakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini dilakukan kalau memang bukti-buktinya atau dokumen-dokumennya ini udah lengkap. Dan pelaksanaan swakelolanya itu udah bagus gitu ya, udah beres semua. Nah, di tengah-tengah atau di akhir itu dilakukan pengawasan dan pelaporan. Mau swakelola 1 hari, mau swakelola 1 tahun, itu tetap harus diawasin. Yang ngawasin itu adalah yang punya uang. Nah, dia ngawasin, kemudian dia melaporkan kemajuannya, mungkin kalau ada kendala, kendalanya di mana, mitigasinya seperti apa, risikonya seperti apa, semua dilaporin. Termasuk dengan realisasi sampai saat ini. Katakanlah harusnya saat ini sudah 50%, tapi ternyata baru 45%. Berarti kan ada deviasi di situ, dan itu yang nanti akan dicarikan solusi. Di mana sehingga kegiatan swakelola ini tidak terlambat selesainya. Nah, katakanlah swakelola sudah selesai, maka dilakukan pertanggungjawaban berupa penyerahan hasil dari penyelenggara swakelola kepada PPK. Ada 4 tipe yang kita udah tahu dulu. Tipe pertama, swakelolanya dilakukan oleh yang punya duit. Tipe yang kedua, swakelolanya dilakukan oleh instansi sebelah. Tipe ketiga dilakukan oleh ormas, dan tipe keempat dilakukan oleh kelompok masyarakat. Ya ini ya. Untuk tipe 1, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan dilakukan oleh yang punya duit, yang punya anggaran. Sedangkan tipe 2 sama tipe 3 yang melaksanakan adalah unit sebelah sama ormas. Yang unik adalah di tipe keempat. Tipe keempat ini semuanya ini dilakukan oleh kelompok masyarakat. Mulai dari persiapan, pengawasan, sampai pelaksanaan. Jadi yang punya uang, satkernya yang punya uang itu hanya menerima laporan pertanggungjawabannya aja. Ketentuan dari swakelola, kalau membutuhkan tenaga ahli, itu nggak boleh lebih dari 50% dari tim. Contohnya tenaga ahli ketika kita ini mau bikin
seminar mengenai narkoba, kita panggil dari BNN. Nah, tenaga ahli tersebut itu nggak bisa yang namanya lebih dari 50% dari tim kita. Kemudian output semuanya itu dituangkan dalam KAK. Jadi hasilnya itu jelas, swakelola ini hasilnya apa, nanti tinggal dibandingkan dengan KAK dulu rencananya seperti apa. Untuk yang tipe keempat, kelompok masyarakat ini bisa minta ke PPK. Contohnya, kelompok masyarakat ingin membuat saluran irigasi. Kemudian dia mengajukan proposal kepada dinas PU setempat. Nanti setelah anggarannya ada, baru dilaksanakan oleh kelompok masyarakat tersebut. Jadi tipe 4 itu bisa diusulkan oleh warga setempat. Kemudian biaya pengadaannya dihitung berdasarkan biaya pelaksanaan swakelola, dan PA dapat mengusulkan standar biaya untuk pelaksanaan swakelola ini. Ini adalah pelaksanaannya, sama ya seperti yang tadi, cuman diperhatikan bahwa PJ-PHP sama PPHP ini tolong dicoret. Jadi hanya ada penyelenggara, PPK, sama pejabat pengadaan. Di sini butuh yang namanya pejabat pengadaan, mungkin diperlukan peralatan yang bisa dibeli oleh penyedia. Contohnya mungkin ATK atau sewa menyewa bahan, itu bisa dilakukan melalui penyedia. Dan karena membutuhkan penyedia, berarti kan ada pejabat pengadaan. Tapi bukan penyedia itu yang melaksanakan swakelola, jadi penyedia itu hanya menyediakan alat, bahan, dan materinya aja. Kemudian untuk yang tipe 2, awalnya itu ada MOU antara si pelaksana swakelola sama yang punya duit. Kemudian setelah deal, maka ada yang namanya tim pelaksana, kemudian ada PPK, nah mereka ini melakukan kontrak pelaksanaan swakelola. Terus kemudian nanti PPK juga akan dibantu oleh tim persiapan sama tim pengawas. Begitu pula dengan yang tipe 3, yaitu yang melalui atau dikerjakan oleh ormas. Jadi tetap harus ada MOU dulu, yang punya duit sama ormas, terus kemudian PPK dari unit yang punya anggaran tersebut tanda tangan kontrak swakelola dengan pengurusnya. Atau bisa pimpinannya juga bisa, pokoknya siapa yang diberi kuasa untuk melaksanakan swakelola tersebut. Nanti PPK juga dibantu sama tim persiapan dan tim pengawas. Sedangkan untuk yang tipe keempat, yang punya uang, si PA-KPA, ini MOU sama penanggung jawab kelompok masyarakat, mungkin ketua Karang Taruna gitu ya. Terus kemudian PPK-nya nanti akan tanda tangan sama ketua tersebut, itu bisa pimpinannya. Terus kemudian ketua Karang Taruna ini mempersiapkan tim-tim, mulai dari tim persiapan, pelaksanaan, sama tim pengawas. Jadi PPK istilahnya nih, saya punya uang, uangnya silahkan diberdayakan, kemudian PPK hanya menerima pertanggungjawabannya aja. Oke, untuk pelaksanaan tipe 2, 3, 4, nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak swakelola itu termasuk dengan kebutuhan penyedia 2, 3, 4. Nah, kebutuhan penyedia itu yang tadi saya jelasin bahwa mungkin butuh bahan, alat, atau peralatan gitu ya. Bahan, alat, atau material. Mungkin butuh penyedia beli kayu, penyedia untuk membeli pasir, dan lain sebagainya. Nah, itu udah tercantum di dalam kontrak swakelola. Untuk pembayaran swakelola itu harus diperhitungkan pembayaran tenaga kerjanya, tenaga ahli, peralatan, sampai material. Pokoknya semuanya ini harus dibayarkan, harus dianggarkan. Dengan harapan pelaksanaan swakelolanya menjadi tidak terganggu. Pengawasan swakelola ya tetap harus ada yang ngawas ya.
biar swakelola ini berjalan dengan lancar, nggak delay, dan bukan yang abal-abal dalam artian kualitasnya bagus. Selain itu juga harus dipastikan bahwa pelaksanaan swakelola ini benar-benar terjadi. Gitu. Takutnya hanya ada dokumennya saja, tapi pelaksanaannya nggak ada. Kemudian PPK ini bisa menerima pertanggungjawaban berupa laporan, mungkin laporan bulanan, laporan harian, ataupun laporan akhir dari swakelola. Kemudian apabila laporan akhirnya sudah diterima, sudah disetujui, maka PPK menerima hasil pekerjaan dalam berita acara serah terima itu dari pelaksana swakelola. Ini yang tadi, jadi ada laporan berkala, ada BAST. Terus seandainya pelaksana swakelola ini cuma 1 hari, gitu kan, seminar cuma sehari, ya nggak perlu ada laporan berkala. Langsung aja bikin BAST. Kemudian seperti biasa, nanti habis PPK menerima, PPK ngasih laporan ke PA atau KPA. Sama seperti pengadaan barang jasa, yang mana ketika PPK ini udah nerima, dia akan memberikan atau menyerahkan ke PA KPA. Itu mengenai si swakelola. Nah, masih ada satu PPT lagi. Bentar. Masih ada satu PPT lagi, yaitu mengenai penanganan darurat dan lain-lain. Oke, yang pertama keadaan darurat. Kita udah tahu lah ya, keadaan darurat ini mungkin ada bencana alam, gitu kan, huru-hara, dan lain sebagainya. Dan dalam keadaan darurat ini, apabila sudah ada pelaksanaan kontrak, maka kontrak tersebut bisa dimundurkan waktunya selama keadaan darurat diumumkan. Jadi seandainya keadaan darurat dibilang seminggu, ya berarti kontrak bisa dimundurkan seminggu. Nah, untuk menanggulangi keadaan darurat ini, itu bisa dilakukan penunjukan langsung. Seperti teori yang beberapa minggu lalu, ini bisa dilakukan penunjukan langsung. Cuman penunjukan langsungnya ini memang harus dipastikan bahwa keadaan itu beneran darurat. Mau bencana alam, non-alam, ataupun sosial. Nah, keadaan darurat ini bisa mulai dari antisipasi, kemudian apabila antisipasi sudah selesai, ternyata masih ada dampaknya, maka penanganan dan rehabilitasi ini juga bisa. Cuman sekali lagi ini butuh kehati-hatian, harus butuh legalitas bahwa memang keadaannya darurat. Nah, ini proses PBJ-nya yang udah kita ketahui bahwa keadaan darurat itu bisa dilakukan dengan penunjukan langsung, biar cepat, namanya juga darurat. Selanjutnya pengadaan di luar negeri. Jadi Indonesia kan punya kantor-kantor perwakilan di luar negeri, gitu kan? Nah, kantor perwakilan ini baik kedutaan ataupun konjen. Nah, ini ketika dia ingin mengadakan suatu barang atau jasa, itu bisa menggunakan Perpres ini atau bisa juga menyesuaikan dengan ketentuan di lokasinya. Ketentuan pengadaan barang jasa di lokasinya itu bisa. Tinggal di mana dipilih mana yang lebih efisien. Takutnya ketika kita menggunakan Perpres 16/2018 di suatu negara, tapi ternyata di negara tersebut penyedianya nggak ada yang mau ngikutin Perpres ini. Siapa tahu, gitu kan? Makanya diatur oleh Menteri Luar Negeri bahwa bisa loh ngikutin ketentuan di negara setempat. Kemudian ada 4 hal yang dikecualikan dari Perpres ini. Yang pertama adalah BLU, seperti kampus kita itu BLU. Nah, untuk unit BLU ini boleh tidak mengikuti Perpres 16 asalkan sudah ada ketetapan atau peraturan bagaimana
cara pemilihan atau bagaimana pengadaan barang jasa di BLU tersebut. Peraturan ini sudah ditetapkan oleh pimpinan BLU. Kalau udah ada, kalau peraturannya itu belum ada, maka wajib menggunakan Perpres. Kemudian tarif yang dipublikasi secara luas, sama bisnis yang sudah mapan. Nah, ini contohnya adalah ketika kita mau membeli bensin, gitu kan, untuk di kantor, contohnya kantor bea cukai, itu butuh stok solar gitu kan untuk armadanya, untuk kapal patrolinya. Nah, dia bisa kan beli banyak. Nah, untuk tarifnya ini kan udah jelas harga solar itu berapa, sudah dipublikasikan. Jadi nggak perlu lagi lah yang namanya pakai perpresan, nggak perlu lagi dipilih segala macam, ya udah tinggal beli aja. Karena dia kan tarifnya sudah dipublikasikan. Atau bisa juga untuk peraturan perundangan yang mengatur suatu kegiatan. Contohnya mungkin ada kegiatan APEC, terus kemudian ada peraturan, mungkin perpres lain, yang mengatur pengadaan barang jasa khusus untuk kegiatan APEC tersebut. Atau bisa juga kemarin kegiatan Asian Games 2018 itu bisa menggunakan peraturan sendiri dalam pengadaan barang jasa. Selanjutnya mengenai penelitian. Nah, penelitian ini bisa dilakukan oleh kantor atau unit yang menyelenggarakan penelitian, contohnya seperti LIPI, atau dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang disebut pelaksana penelitian itu sendiri, itu bisa. Nah, penelitian ini awalnya itu harus ada KAK atau Renstra, tetap harus ada rencana. Dia itu mau meneliti apa. Dan ketika penelitian itu rencananya sudah disetujui, maka baru bisa melakukan penelitian. Nah, penelitian ini bisa tahunan, bisa multi-years juga. Dan selain itu juga harus ada yang namanya penjaminan mutu, memastikan bahwa penelitian tersebut itu memang bermutu atau bermanfaat untuk masyarakat. Nah, untuk penelitian, pelaksanaan penelitian ini bisa individu, baik ASN maupun non-ASN, dilakukan oleh perguruan tinggi, ormas, badan usaha, dan bisa juga instansi pemerintah atau daerah. Kompetisi atau metode pemilihan ini bisa berupa kompetisi sama penugasan. Jadi ketika untuk meneliti vaksin, contohnya, ini bisa kita ajukan, ayo siapa yang mau ngajuin proposal, gitu kan? Jadi ada kompetisi. Dari beberapa proposal itu barulah kita tunjuk salah satu. Atau bisa juga langsung penugasan dari Kemendristek-Dikti, ditugaskan langsung satu orang yang memang dirasa orang tersebut atau kelompok tersebut atau unit kerja tersebut itu mampu untuk melaksanakan penelitian. Nah, ini ketentuan. Jadi penelitian itu bisa menggunakan anggaran belanja atau fasilitas yang lebih dari satu penyelenggara penelitian, bisa juga lebih dari 1 tahun anggaran, bisa juga output-nya itu bertahap, atau bisa juga langsung. Bertahap ini maksudnya ya nggak langsung jadi vaksin gitu kan, mungkin ada step by step-nya, atau bisa juga langsung jadi vaksinnya, itu contohnya. Nah, itu ketentuannya nanti diatur sama Kemendristek-Dikti yang lebih paham mengenai penelitian. Yang terakhir mengenai keikutsertaan perusahaan asing. Nah, kalau yang tadi itu kan pelaksanaan PBJ di luar negeri. Kalau ini pelaksanaan PBJ di dalam negeri, tapi yang ikut perusahaan asing. Nah, peraturannya adalah untuk konstruksi itu nilainya di atas 1T, konsultansi 25M, barang di atas 50M, dan jasa lainnya juga di atas 50M. Terus gimana? Seandainya di bawah nilai-nilai tersebut itu boleh, asalkan memang tidak ada pelaku dalam negeri yang mampu.
Itu harus dipastikan bahwa memang nggak ada di dalam negeri itu yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga perusahaan asing yang mengerjakannya. Nah, ini tender seleksi internasional ini bisa dilaksanakan oleh Pokja yang dibiayai, yang anggarannya itu dari kreditor swasta, penjamin ekspor-impor, dan lain sebagainya. Nah, tender atau seleksi internasional ini, perusahaan-perusahaannya itu bisa membentuk konsorsium untuk ikut tender. Konsorsium itu kerjasama beberapa perusahaan. Jadi mungkin perusahaan internasional kerjasama dengan perusahaan BUMN. Nah, itu mereka membentuk suatu konsorsium. Kemudian pengadaan untuk barang sama konstruksi, dia juga bisa bekerja sama dengan dalam negeri dalam hal pembuatan suku cadang sama purna jual. Ya dong, nanti kalau kita udah jadi gitu kan konstruksinya, kita mau butuh suku cadangnya dari mana gitu kan. Jadi kan memang harus ada industri dalam negeri yang bisa membuat suku cadang tersebut. Kemudian seleksi ini diumumkan di website dan di komunitas internasional, website tender internasional maksudnya. Untuk dokumen tendernya ini dibikin 2 bahasa, dan apabila ada salah penafsiran kembali ke bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, pembayarannya menggunakan mata uang rupiah. Oke, itu aja. Itu aja materi. Ini udah materi terakhir ini. Udah habis gitu kan. Itu adalah materi-materi di pasal terakhir, di pasal belakang-belakang mengenai Perpres. Jadi ya dengan adanya materi ini, anggapannya gitu kan ya, anggapannya teman-teman semua udah selesai membaca si Perpres itu, mulai dari pasal 1 udah sampai pasal sekian itu udah selesai. Karena itu materinya udah habis. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan. Izin bertanya, Pak. Ya, Komang, gimana Komang? Yang terkait penelitian tadi, kan ada penugasan yang itu ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus. Tadi saya nggak dengar atau kurang jelas, itu penelitian yang bersifat khusus itu bagaimana, Pak? Maksudnya? Oh, iya. Apakah penelitian yang sifatnya rahasia atau gimana? Betul. Iya, baik Komang. Jadi penelitian khusus itu ya memang bisa dibilang sebagai penelitian yang sifatnya rahasia. Makanya kan itu kan ditunjuk ya, Mang ya. Ditunjuk. Kalau dipublish nanti ketahuan gitu kan. Contohnya mungkin, ini mungkin ya, Indonesia melakukan penelitian untuk membuat bom atom. Contohnya. Itu kan nggak mungkin kita publish gitu kan. Berarti penelitian itu harus ditunjuk. Gitu. Nah, itu adalah bisa dibilang dia itu penelitian khusus. Gitu Komang ceritanya. Kalau penganggaran berarti di sama kayak kalau penganggaran berarti sama semuanya, Pak ya? Mau ditunjuk atau enggak? Oh, penganggarannya tetap harus ada anggarannya sebelum melaksanakannya. Oke, Pak. Tapi memang penganggarannya ya dibikinnya tidak eksplisit gitu ya, membuat bom atom yang enggak ditulis gitu penganggarannya. Namanya juga rahasia gitu kan. Mungkin penganggarannya outputnya aja gitu. Outputnya ya maksudnya bukan dibilang bom atomnya, tapi mungkin dibilang output untuk penelitian khusus gitu aja, selesai. Baik Pak, paham. Terima kasih. Iya Komang. Silakan ada yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya Dera. Tadi kan swakelola tipe keempat itu semuanya dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Gimana kalau mereka memperlambat pekerjaan, menggelembungkan harga biar dapat dana lebih gitu, Pak? Kenapa kementerian nggak nyuruh orang buat mengawasi mereka gitu? Terima kasih. Oke, makasih Dera. Oke, jadi ketika mereka itu ngajuin anggaran, kan kita sudah cek dulu. Kan tadi yang Pokja lagi, yang tipe keempat itu dia kan bisa mengusulkan sendiri kan. Nah, pada saat dia mengusulkan, itu kan kita atau PPK itu kan bisa ngecek nih anggarannya wajar nggak sih?
takutnya digelembungin gitu kan. Itu kita mulai dari preventifnya di situ. Terus kemudian PPK itu kan bisa ngecek. Dalam artian memang tidak diatur di Perpres, tapi kalau PPK-nya itu mengandung unsur kehati-hatian, dia akan ngecek. Ini kerjaannya benar nggak sih? Sebelum dia tanda tangan BHST. Gitu. Nah, terus kenapa sih nggak dikerjain sama swasta gitu kan? Kenapa sih bangun jalan sederhana? Ya sebenarnya itu adalah pilihan. Dalam artian kan ketika kita bikin RUP itu kan ada pilihan kita mau swakelola atau penyedia. Kalau kita mau memutuskan swakelola ya monggo silakan, swakelolanya yang tipe 4 boleh. Lagi pula itu kan istilahnya memberdayakan masyarakat sekitar gitu kan, bikin irigasi, bikin jalan, terus banyak pengangguran gitu kan, lagi PPKM gini, ya udahlah daripada mereka nggak ada kerjaan, mereka aja ngerjain. Toh juga mereka sudah ngasih proposalnya oke, harganya oke, ya udah mereka bikin. Terus biasanya dengan adanya swakelola tipe 4 diharapkan itu outputnya atau hasilnya itu akan lebih terawat. Kenapa? Karena ada yang namanya sense of belonging. Oh, ini dulu saya nih yang ngerjain irigasinya. Ini dulu saya nih yang ngurusin pembangunan jalannya. Berarti kan kalau kayak gitu dia akan lebih hati-hati, dia akan marahin orang, woi nggak boleh truk lewat sini atau gimana gitu. Itu kan ada sense-nya kan beda bila dibandingkan penyedia yang mengerjakan. Gitu ceritanya Dera. Baik Pak, terima kasih. Silakan ada yang lain. Izin Pak, Iya Chan, gimana Chan? mau nanya ini sih lebih ke penasaran aja Pak. Kalau misalkan PM itu dulu termasuk dari PBJ bukan Pak? Apa Chan? PM itu yang apa ya? Bentar Pak, lupa singkatannya. Apaan? PNPM? Iya Pak. Nggak tahu saya. Apaan itu? Apa Chan maksudnya Chan? Nggak jelas saya Chan. PNPM itu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pak. Oh, ya kalau itu sih seharusnya enggak lah ya. Pemberdayaan masyarakat mandiri. Oke. Itu ceritanya gimana? Saya nggak tahu itu programnya. Kamu Dulu, nyangkutnya ke swakelola tipe 4 ya? ya Pak, soalnya dulu pas di kampung saya itu banyak PNPM gitu Pak, kayak bikin gang di aspal gitu Pak, terus bikin irigasi gitu Pak. Oh gitu. Jadi kayak memberdayakan ininya ya Chan ya, masyarakat sekitar ya Chan. Iya Pak, kurang lebih Oke, gitu. ya mungkin kegiatannya namanya sih apa tadi tuh PNPM itu mungkin. Nah, pemilihannya atau berdasarkan perpresnya itu namanya swakelola gitu. Mungkin sama, dulu dianggarkannya judulnya adalah swakelola. Nah, kegiatannya namanya melalui si PNPM itu. Kayak gitu, Chan. Emang sama sih, Chan, kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Iya, ada ya di kampung kamu ya, bikin apa dulu? Dulu itu yang terakhir saya tahu itu ini Pak, ngaspal gang gitu Pak. Oh, gitu. Oke. Jadi, kamu bantuin ngapain? Nggak bantuin sih Pak. Oke. Jadi, tapi yang ngerjain kan tetangga-tetangga kamu juga kan, Chan? Beberapa iya Pak, tapi beberapa juga ada yang dari kontraktor lain gitu Pak. Soalnya kan yang di sini nggak paham tentang pengaspalan gitu. Oh, gitu. Baiklah. Ya mungkin temennya siapa gitu kan yang bantuin ngerjain gitu kan. Ya harusnya sih dia sendirian ngerjain tapi dia nggak bisa ya apa sih namanya dibantuin lah sama orang yang lebih paham mengenai pengaspalan jalan. Oke. Baik Chan, terima kasih. Ada lagi yang lain?
Nah, jadi gini, saya tadi cerita di kelas sebelumnya itu. Jadi, Dera matiin recordingnya, Dera. Siap, Pak, sebentar. Nah, udah selesai kita.